Rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa saya untuk sahabat-sahabatku di pagi hari Senin saat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, membimbing sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat, bukan saja sehat tapi afiat, dalam keadaan bahagia lahir dan batin atas bimbingan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan dijalankan pada pagi hari ini, Allah memberikan keberkahan, rahmat, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan takdir dan izin Allah kita bisa bersilaturahim kembali melalui live TikTok ini. Mudah-mudahan silaturahim ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, wasilah dengan pertemuan kita meskipun melalui media sosial. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang kita jalani ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya manusia lain. Karenanya kalau saya baca dan sahabat-sahabatku baca, ada sebuah tulisan di mana di dalam tulisan tersebut bahwa manusia ini disebut sebagai zon politikon. Dan tulisan ini disampaikan oleh seorang filosof yang bernama Aristoteles. Beliau menyampaikan bahwa manusia ini tidak bisa hidup tanpa adanya manusia yang lain. Sebab itulah kita memang saling menguatkan, saling keterkaitan antara manusia yang lainnya. Manusia ini adalah sebagai makhluk sosial, karenanya kita ini harus juga saling memberikan perhatian di antara yang lain. Bahkan sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan kepada kita informasi yang dijadikan sebagai sebuah rujukan, yang dijadikan sebagai sebuah panduan untuk mengarungi kehidupan ini, agar kita nih jangan sampai dalam kehidupan ini justru menemui yang namanya kecelakaan, menemui yang namanya kegagalan, menemui yang namanya hidup yang nestapa. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ar-rijalu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum mi yukhalilu." Seorang bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Hendaklah kalian memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Jadi sahabat-sahabatku, bahwa kita ini itu sangat dipengaruhi pula oleh yang namanya kehidupan kita dengan siapa dia bergaul. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki sahabat yang begitu sangat dekat. Dan kita tahu ada 4 sahabat yang begitu sangat amat dekat dengan beliau. Meskipun ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang memang hidup berdampingan dengan beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW. 4 sahabat itu ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali radhiyallahu karamahul wajhah. 4 sahabat ini senantiasa saling mengingatkan tentang apa yang dijalani dalam kehidupan. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang terkadang juga minta masukan, minta nasihat dari sahabat-sahabatnya. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama. Meskipun seorang ulama yang memiliki ilmu yang tinggi, terkadang memang manusia, sebagaimana yang baginda Nabi sampaikan, kullu bani adam khata, al insan makhlul khata wa nisyan. Bahwa manusia ini tempatnya salah, manusia ini tempatnya lupa, manusia ini tempatnya melakukan kesalahan. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun
menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa hati-hati dalam memilih sahabat, dalam memilih pergaulan, agar kita ini selamat di dunia dan juga di akhirat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bersumpah dengan nama waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu bahwa sesungguhnya kita ini dalam kondisi yang merugi. Dan Allah menyampaikan itu tanpa pengecualian semuanya. Tapi di sini ada pengecualian. Siapa yang dikecualikan orang yang tidak merugi ini? Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini adalah orang yang senantiasa mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap nabi dan rasul Allah, terhadap hari akhir, terhadap takdir baik dan buruk. Maka insya Allah dia akan selamat. Meskipun Allah bersumpah bahwa tidak ada manusia yang celaka, tidak ada manusia yang tidak celaka, semuanya merugi, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amal yang senantiasa mengindahkan terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasulullah SAW. Semuanya apa yang dia lakukan tidak lepas dari tuntunan dari Allah, tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan seperti apa tuntunan-tuntunan tersebut? Maka disampaikannya oleh orang-orang yang terdekat untuk saling mengingatkan, saling menyadarkan dalam kebaikan, dalam kesabaran. Wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang sebuah tema, yaitu kita ini selamat karena sahabat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup tidak mungkin bisa sendiri. Karenanya kita perlu orang lain. Sebab itulah karena kita ini perlu orang lain, kita pun harus senantiasa mencoba untuk berbaik-baik dengan yang lain. Jangan sampai kemudian kita ini ingin mendapatkan kebaikan dari yang lain sementara kita tidak pernah berbuat baik. Maka hukum alamnya itu tak akan mungkin terjadi. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan, yaitu tertuang di dalam Al-Qur'an surat ke-25 ayat ke-27 sampai 29, bahwa kita jangan sampai salah dalam bersahabat karena ujungnya kelak akan mendapat laknat dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an surat ke-25 ayat 27 sampai 29, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita tuntunan terkait dengan kita ini, dengan siapa harusnya kita bersahabat. Di dalam Al-Qur'an surat ke-25 ayat ke-27 sampai 29 tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Dan ingatlah hari ketika itu, yaitu hari kiamat, hari akhir, orang yang zalim itu menggigit dua tangannya
seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setelah setan tidak mau menolong manusia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kita bimbingan agar kita ini bersahabat dengan orang-orang yang baik dan orang yang terbaik di atas muka bumi, yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang harusnya dijadikan sebagai sahabat meskipun kita tidak bertemu dan juga kita tidak langsung menatap wajahnya, tapi kita jadikan beliau nih teman akrab kita dalam kehidupan kita. Sebab itulah Al-Quran memberikan kepada kita di ayat ke-27 surat Al-Furqan, surat 25. Dan Allah menyampaikan, dan ingatlah hari ketika itu orang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru Rasulullah diabaikan, bahkan dihinakan, dicemooh, dicaci maki. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran Allah menyampaikan di surat yang lain, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Caranya kita nih bersahabat dengan Rasulullah, yaitu kita nih bersahabat dengan para pewarisnya yang telah menerima ajaran yang kemudian sampai kepada kita. Di dalam surat Al-Quran yang tadi saya baca, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada para ulama. Dan para ulama ini adalah pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin selamat, maka bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yang memiliki ilmu yang diwariskan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terkait dengan yang namanya kita ini bersahabat yang bisa menyelamatkan kita, Sunan Kalijogo yang kemudian syairnya dijadikan sebagai sebuah lagu yang disampaikan oleh sahabat kita yaitu Opik. Apa yang disampaikan? Bahwa tombo ati iku limo, bahwa obat hati itu ada 5, kata Sunan Kalijogo itu. Apa yang 5 itu? Kaping pisan maca Quran dan makna nih, yaitu membaca Al-Quran berikut makna yang terkandung di dalamnya. Maka dengan membaca Al-Quran bukan saja hanya sekedar tulisan Arabnya, tapi kita mencoba memahami tentang isi yang ada di dalamnya, maka itu akan menjadi obat hati, kata Sunan Kalijogo. Kaping pindo salat wengi lakonono. Apa itu? Melakukan salat malam, dan karenanya Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita. Siapa yang melakukan salat malam, maka Allah akan menempatkan sebuah tempat bagi dirinya, yaitu maqamam mahmuda, tempat yang terbaik yang diberikan untuk dirinya. Kemudian kaping telu wong kang soleh kumpulano, yaitu berkumpulah dengan orang-orang yang baik. Nah ini yang saya garis bawahi. Kenapa kita ini harus berkumpul dengan orang-orang yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya bahwa pergaulan kita itu diibaratkan kita ini bersahabat dengan sahabat. Yang pertama adalah tukang minyak wangi, yang kedua adalah tukang pandai besi atau tukang las. Ibarat yang diambil oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat penyala api atau pandai besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu
atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk dari hasil api yang dikeluarkan. Karenanya perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Nabi terkait dengan siapa harusnya kita bersahabat, itu akan membawa dampak terhadap kehidupan kita. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah salah kita menentukan sikap, jangan pula kita salah dalam menentukan kita sahabat, karena sahabat yang terbaik adalah sahabat yang kelak akan mengantarkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, ada 3 sahabat yang dekat yang akan membuat diri kita selamat di dunia dan di akhirat. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya dari 3 hal yang akan memberikan kepada kita manfaat ketika kita ini bersahabat dengan orang yang baik? Yang pertama, bahwa sahabat yang baik dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh juga saat kita terjatuh dalam kesalahan. Jadi jangan salah sahabat-sahabatku, ketika kita menentukan bahwa siapa yang akan dijadikan teman dekat kita dalam kehidupan kita. Dan sahabat itu bisa saja suami kita, bisa saja istri kita, bisa juga adalah sahabat dalam keseharian, yaitu tetangga kita, yang bisa membuat diri kita selamat dunia dan akhirat. Dan manfaat tadi yang pertama, orang yang dianggap sahabat baik adalah orang yang senantiasa kita mengingatkan untuk beramal soleh. Kenapa amal soleh ini menjadi sesuatu yang utama? Kalau kita buka Al-Quran surat ke-18 ayat 110, bahwa kita kelak ketika kita hendak untuk berjumpa dengan Allah atau menghendaki ingin jumpa dengan Allah, karena jumpa dengan Allah adalah kenikmatan yang tertinggi, maka di dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 110 Allah menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada." Jika sekiranya kita ingin berjumpa dengan Allah, maka syaratnya ada 2. Yang pertama adalah amal soleh, falyamal 'amalan shalihan. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi sahabat-sahabatku, maka tadi sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa akan mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Dan amal soleh ini adalah amal yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para pewarisnya, para guru, para ulama yang menyampaikan kebaikan kepada kita. Maka sahabat yang baik, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan diingatkan untuk senantiasa kembali ke jalan yang benar. Tentu sahabat yang baik, dia tahu seperti apa dia mengingatkan kita, sehingga kita tidak lagi merasa tersinggung, tidak lagi merasa membuat sakit hati. Kenapa? Karena sahabat yang baik dia tahu persis seperti apa nasihat yang disampaikan. Karenanya jangan pernah salah ketika kita menentukan sikap, menentukan mana yang kelak akan menjadi teman dekat kita. Karena jangan sampai sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Furqan tadi, yaitu sungguh menyesal bahwa ketika kita menjadikan bahwa si fulan itu menjadi sahabat kita. Ya wailatini, ya wailatani, laitani lam attakhid fulanan khalilan. Sungguh celaka, duhai sekiranya dulu bahwa si fulan itu tidak menjadi sahabat dekatku. Selama ini kita ini seringkali kita ini benci kepada setan, tapi justru setan dijadikan sebagai sahabat kita, yang senantiasa kita justru senang untuk dekat dengan setan. Padahal setan ini adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata yang Allah informasikan kepada kita. Tapi kenyataan dalam kehidupan kita,
kita lebih memilih teman kita yang mengantarkan kita untuk senantiasa berhura-hura, mengantarkan kita senantiasa untuk berpesta pora. Itu yang kita lebih dekat untuk kita menjalani dan mengarungi kehidupan ini. Dan kita nih ketika diajak dalam kebaikan, seringkali kita menolak dan bahkan kita mengatakan, sok suci kamu sok bersih, kamu ini sok tahu. Padahal sahabat kita ingin kita ini selamat, agar kita ini menjadi orang yang sehat, agar kita ini menjadi orang yang sukses. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa mengantarkan sahabatnya untuk senantiasa hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Itu makanya saat ini carilah orang-orang seperti itu. Dan memang tidak mudah. Tentu kita ini punya sahabat tadi sebagaimana yang saya sampaikan, bisa dalam wujud suami, bisa dalam wujud istri. Nah, istri ini yang menjadi sahabat kadang mengingatkan kita selaku suami. Istri yang baik ketika suaminya melakukan kesalahan, maka istrinya akan mengingatkan. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Dia tidak hanya tersenyum ketika dibawain uang, dibawain harta, dibawain perhiasan, tidak. Dan bahkan istri yang baik sebagai sahabat dekat kita dalam keseharian kita bergaul, maka istri yang baik dia senantiasa akan bertanya ketika dia bawa perhiasan, bawa uang, bawa materi. Kenapa? Khawatir uang yang dibawa adalah hasil korupsi, hasil mencuri, hasil melakukan tindakan-tindakan yang terlarang. Dia tidak hanya sekedar berterima kasih kepada suaminya, tapi justru bertanya. Dan kita sebagai suami jangan juga tersinggung. Kenapa? Justru ini adalah istri yang kelak akan menyelamatkan kita untuk kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Begitu pula menjadi istri ketika suaminya senantiasa, ketika kita nih suami yang melakukan kesalahan tetap diingatkan dan menerima kasih kepada istri. Istri ketika melakukan kesalahan diingatkan oleh suami. Ini sahabat yang terdekat. Sahabat itu bisa juga anak. Ini anak kadang juga bisa mengingatkan kita sebagai orang tua yang ketika orang tua melakukan kesalahan. Jangan marah orang tua yang diingatkan oleh anaknya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah pernah menerima kedatangan malaikat Jibril ketika naik mimbar. Itu pernah saya sampaikan. Di mana doa malaikat Jibril itu doanya celaka seorang anak yang tidak mengantarkan orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Artinya bahwa anak ini memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, memiliki wawasan untuk mengantarkan orang tuanya menjadi ahli surga. Maka tentu kita sebagai orang tua, maka bisa jadi atau bisa menjadikan anak kita sebagai sahabat kita yang bisa menyelamatkan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sahabat-sahabatku, yang pertama kata baginda Nabi itu bahwa sahabat yang baik yang kelak akan menyelamatkan kita itu adalah dia yang mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh, dan juga kita diingatkan saat kita terjatuh dalam kesalahan. Jadi jangan sampai kita kemudian membiarkan kawan kita ini jatuh, membiarkan kawan kita ini kemudian jauh dengan Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita ini merasa sayang, maka dia akan kita ajak untuk dalam kebaikan. Yang kedua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat kita kenapa harus memiliki sahabat yang baik dalam kehidupan kita? Karena sahabat yang baik dia akan mendoakan kita dalam kebaikan setiap saat. Lihat, kita umat Islam ketika kita berdoa tanpa sepengetahuan saudara-saudara yang lain, dia senantiasa berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Dia mendoakan sahabat-sahabat yang lain
dari Sabang sampai Merauke, minal masyriq ilal maghrib, dari yang paling timur sampai yang paling barat, senantiasa mendoakan orang-orang yang baik, yaitu mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Dia senantiasa didoakan. Dan baginda Nabi menyampaikan kepada kita, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang sangat mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keheningan malam, dalam kesendirian, sahabat yang baik, dia mendoakan dari kejauhan tanpa sepengetahuan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang bahagia. Dia tidak pernah yang namanya mendoakan buruk dan bahkan menelikung dari kejauhan, bahkan menggunting dalam lipatan yang membuat di kita menjadi terjatuh, yang membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah dan Rasulnya. Tapi sahabat yang baik adalah sahabat yang senantiasa selain juga dia menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kesabaran. Sahabat yang baik juga senantiasa mendoakan kita, bahkan mendoakannya tanpa sepengetahuan kita. Dan baginda Nabi menyampaikan kepada kita, salah satu doa yang diijabah, yang dikabul oleh Allah adalah doa sahabatnya, di mana sahabat yang didoakan itu tidak mengetahui tentang doa yang dia panjatkan untuk diri kita. Sebab itulah, mulai saat ini, mulai detik ini, carilah orang yang seperti itu. Dan insya Allah ketika kita memang menghendaki untuk bersahabat dengan orang baik, pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita bermain medsos. Katakanlah ada TikTok, Instagram, YouTube, atau Twitter, atau yang lainnya. Ketika kita membuka video, maka video yang Anda buka, yang sering Anda lihat, katakanlah Anda memang penghobi mancing, maka Anda mencari-cari tentang video terkait dengan hal yang berkaitan dengan dunia perpancingan. Maka sekali Anda buka, 2 kali Anda buka, 3 kali Anda buka, maka lihat administrasi ataupun admin dari medsos tersebut melalui satelit, melalui yang namanya situs tersebut yang Anda sering buka, yang sering Anda scroll, itu mereka tahu bahwa Anda memang sering melihat tentang video yang terkait dengan dunia perpancingan. Maka tanpa diminta itu akan muncul secara otomatis. Ya, itulah yang disebut dengan algoritma medsos. Ya, maka tanpa Anda diminta pun itu akan muncul. Sama dalam kehidupan kita. Ketika Anda memikirkan tentang yang baik setiap saat, membicarakan tentang yang baik terkait dengan sahabat, maka Allah yang maha menggerakkan, Allah yang maha mengatur, itu akan didatangkan tanpa Anda minta. Maka otomatis algoritma kehidupan itu akan menghampiri diri kita. Karenanya ada sebuah konsep yang insya Allah ini semuanya banyak yang sudah mengenal. Apa itu konsep? Namanya LOA, yaitu Law of Attraction, hukum ketertarikan. Dunia ini satu kesatuan energi yang memang kita bagian daripada energi itu yang tak terpisahkan. Maka energi itu tergantung apa dan yang mana yang senantiasa sering kita gunakan. Kalau energinya energi negatif yang kita sering scroll, maka yang negatif yang ada di luar sana itu tanpa kita minta, tanpa kita tarik, akan menarik dan juga menyatu dengan diri kita jauh lebih banyak. Karenanya jangan pernah kita memilih hal yang membuat diri kita hidup menjadi sengsara, membuat diri kita menjadi nestapa. Carilah sahabat yang dengan cara tadi kita meminta kepada Allah agar dikirimkan sahabat yang senantiasa menguatkan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah,
dan itu Allah yang akan mengirim kita. Tergantung bagaimana caranya kita untuk menarik sahabat kita untuk senantiasa datang menghampiri kita, mengingatkan kita, untuk dikuatkan ketika kita sedang dihadapkan dengan masalah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Jadi sahabat yang baik itu adalah dia mendoakan kita dalam kondisi kita sedang kita tidak tahu sekalipun. Mereka terus mendoakan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, pribadi-pribadi yang sukses, pribadi-pribadi yang selamat dunia dan akhirat. Tanpa kita ketahui istri kita sholat duha di pagi hari, tanpa kita ketahui istri kita sholat malam, kita sedang terlelap tidur karena lelah, kita dalam keseharian mencari nafkah. Justru rizki itu datang karena wasilah sahabat kita yang dekat itu, atau dari anak kita, atau dari suami kita. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peliharalah dengan sebaik mungkin sahabat itu, dan mudah-mudahan itu kelak akan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat kita memiliki sahabat yang baik, bahwa sahabat yang baik dia akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, ada yang berkata pada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi SAW lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi sebab itulah sahabat-sahabatku, kalau kita cinta dengan Rasulullah, maka kita kelak akan dikumpulkan dengan Rasulullah meskipun kita belum pernah bertemu, menatap wajahnya Rasulullah. Itu yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita cinta dengan ulama, maka ulama meskipun itu kita tidak pernah berjumpa, karena hanya ajaran yang sampai kepada kita, yang kita pelajari, maka kelak kita pun akan dijumpakan dengan ulama yang kita cintai tersebut. Siapapun yang dicintai, kalau kita ngefans sama seorang artis yang senantiasa melakukan maksiat, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terlaknat, maka itu pun akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Sebab itulah ketika kita saat ini hidup, punya fans, punya role model, punya sesuatu yang digandrungi, ya, maka hati-hati. Atau ikon yang dijadikan sebagai kehidupan kita. Dulu kan ada yang namanya ngefans kita sama seorang artis. Nah, lihat-lihat dulu artisnya ini, artis yang baik atau tidak. Kalau dia artisnya artis yang baik, yang mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia berpakaian, ya kan, vulgar, ya, kemudian berkata-kata kotor, ya, bahkan perilakunya naudzubillahi min dzalik, jauh dari kata yang namanya sesuai dengan aturan. Dan jangankan aturan agama, aturan sisi kemanusiaannya pun dia bertentangan. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasih itu bimbingan anak-anak kita, kasih itu bimbingan saudara-saudara kita, agar kita ini jangan sampai anak-anak kita ini bergaul dengan orang-orang yang salah, yang pada akhirnya itu anak-anak kita akan celaka, anak-anak kita akan juga membawa dampak kepada diri kita. Maka nih mulai saat ini jadikan anak kita sebagai sahabat yang bisa menyelamatkan kita, atau kita bisa menyelamatkan anak kita. Jadikan istri kita sahabat, suami kita sahabat, supaya kelak nanti bersama-sama masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga bisa menatap wajah Allah. Karena memang janji Allah sebagaimana yang dijanjikan di dalam Al-Quran, bahwa kita kelak kita akan bisa menatap wajah Allah. Dan menatap wajah Allah adalah kenikmatan yang tertinggi, yang tidak akan ada yang mampu menyamai kenikmatan yang diberikan kepada makhluk yang namanya manusia, apapun bentuknya, kecuali hanya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bahwa kita
saat ini bersahabat dengan orang-orang yang hanya sekedar senang mentraktir, tapi seringkali menyakitkan hati kita. Jadi mulai saat ini, detik ini, jangan pernah kita berhenti untuk berikhtiar, untuk mencari sahabat yang kelak akan dijadikan partner kita dalam kehidupan kita. Bukan hanya partner dalam berbisnis, bukan hanya partner dalam berdiskusi, tapi partner kita dalam kebaikan. Sehingga kita hidup tidak dalam kesendirian. Karena hidup dalam kesendirian tidak akan mungkin bisa kita jalani. Sebab itulah sahabat-sahabatku, caranya supaya kita mendapatkan sahabat yang baik, maka kitanya pun harus mencoba untuk membaikkan diri dulu. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita nih berusaha untuk menjadi orang baik? Cari tahu, belajar, tambah wawasan, tambah ilmu. Karena dengan menambah wawasan, menambah informasi, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan baik buruk itu tentunya bukan berdasarkan dari pikiran, tapi baik buruk itu sumbernya adalah dari Al-Quran, dari sunnah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana informasi yang saya terima bahwa yang namanya kebaikan itu al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin, bahwa yang namanya kebaikan itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sering mendengar, yang sering kita melihat, maka kebaikan yang sumber dari Allah itulah yang harusnya dijadikan rujukan. Jangan hanya berdasarkan dari kata-kata yang memang kata-katanya nggak tahu ada dasarnya apa, meskipun itu kelihatannya masuk akal. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mari kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, ajaran Allah dan ajaran Rasulullah itu semuanya sangat masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal, ya. Coba saja manusia dalam kondisi yang rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kan sangat masuk akal. Orang-orang yang beramal soleh itu apa? Saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi sahabat-sahabatku, maka nih ketika kita sudah tahu informasi itu, cari itu sahabat kita yang senantiasa bisa mengingatkan kita ketika kita salah, supaya kembali menjadi yang benar. Ketika kita nih kurang sabar, kembali menjadi sabar. Nah itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi bagi Allah sangat mudah. Sebab itulah minta kepada Allah, jangan sampai justru setan menjadi sahabat kita, malaikat, Allah, Rasul justru kita jauhi. Maka ketika kita menjauhi Allah, Allah akan menjauh, jauh lebih jauh, ya. Makanya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, man kana fi hadhil a'ma wa adallu sabila. Man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhiratil a'ma wa adallu sabila. Ketika di dunia kita nih buta terhadap kebaikan, buta terhadap sahabat yang baik, maka oleh Allah di akhirat akan dibutakan, jauh lebih buta, dan disesatkan jauh lebih sesat. Karenanya saat ini mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih hidup, cari pengetahuan, cari wawasan, supaya kita cari seperti apa sih kriteria orang-orang yang baik tersebut. Tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dengan sahabat-sahabat pun menyimak, mengikuti apa yang saya sampaikan, dan saya pun menyontek juga, nyontek dari Al-Quran, nyontek dari tulisan para ulama, nyontek dari hadis Rasulullah, sehingga orang-orang yang baik itu tadi, yaitu orang yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan ketika kita melakukan dalam keburukan, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Demikianlah sahabat-sahabatku, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan akhiri. Tapi kalau ada yang menyimak dan juga bertanya, insya Allah saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang saya miliki. Sebab itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah terus dibimbing, terus dijaga,
sehingga kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah senantiasa dibimbing, dijaga, dilindungi dalam iman, Islam, ihsan secara kafah. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya di dunia ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga didatangkan oleh Allah sahabat yang senantiasa untuk menjadi wasilah agar kita tetap selamat, dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.